menyikapinya seperti apa Bang sebagai Nah, kalau saya lihat patut dicontoh daripada perilaku Gus Miftah. Artinya dia bisa menunjukkan dia tidak mau jabatan itu dipolitisir, dia tidak mau jabatan itu merongrong dirinya. Hanya tadi dia tujuannya baik, bukan mengolok-olok, tapi dituduh mengolok-olok. Kan begitu? Dia lantas besar diri mengajukan pengunduran diri. Yang harusnya tadi seperti saya bilang, ini nggak usah dibesar-besarin. Siapapun akan ada kesalahan atau kekilafan, tapi bukan hal untuk menjatuhkan diri kita di hadapan orang lain. Namun dengan adanya permintaan maaf, lalu memberikan sesuatu kepada orang bersangkutan, dan orang bersangkutan juga menerima dengan ikhlas, tidak ada permusuhan, tidak ada merasa dirugikan. Nah, kenapa yang lain jadi repot? Gitu loh. Kita contoh Gus Miftah. Walaupun dia tidak fatal, tapi dia dengan jiwa besar mengundurkan diri. Budaya malunya dia tonjolkan. Nah, ini ada korupsi, sudah jelas-jelas korupsi triliunan, ya. Tapi sampai detik ini merasa tidak bersalah. Bahkan sang istri, yaitu artis besar, juga tidak pernah merasa menikmati uang korupsi, uang haram. Ini kan parah. Nah, itu maksud saya. Jadi contohlah Gus Miftah. Anda sebagai pejabat jangan mempertahankan jabatan Anda hanya untuk kepentingan Anda sendiri, padahal Anda lebih nista daripada seorang Gus Miftah. Gus Miftah aja mau merendah orang besar loh. Hanya sedikit olok-olok, padahal dia tidak akan pernah menzolimi orang itu. Buktinya besok pagi dia minta maaf dan memberikan sesuatu. Dan orang tersebut juga sudah memaafkan. Betul nggak? Tapi dia mengundurkan diri. Itu jiwa besar. Mudah-mudahan pejabat lain juga mencontoh Gus Miftah, mundur. pesan moral buat masyarakat karena kan Ya. masyarakat juga akhirnya kan ikut campur dalam permasalahan ini. Ya, jadi kita sebagai masyarakat jangan juga mengolok-olok daripada seseorang yang sebetulnya tidak ingin melakukan satu kesalahan, namun dianggap itu adalah satu kesalahan fatal. Ingat, Tuhan yang maha besar aja mau mengampuni dosa-dosa kita. Masa kita sebagai ciptaan, sesama yang diciptakan, tidak mau memaafkan orang lain? Itu dosa. Bang, berarti sindiran keras juga buat para pejabat ya Bang, harus membuka mata, yang harus gentleman, ngakui kesalahan. Abang membandingkan ke sana Bang, benar? Iya, karena pejabat-pejabat sekarang satu biji pun tidak ada budaya malu. Contoh, yang lain-lainnya ini bukan boleh saya ambil contoh ya. Raffi Ahmad sampai detik ini tidak contoh si Gus Miftah. Minta maaf menyerahkan dokter HC-nya. Dia merasa bangga dokter HC-nya. Padahal udah ada statement dokter HC-nya tanda kutip diduga bermasalah. Bahkan dikti sebagai standar pendidikan sah di negara kita diabaikan. Itu kan merasa diri dia lebih hebat. Dan dia tidak ada maaf. Ini kan aneh. Betul nggak? Nah, belum lagi yang kemarin lagi yang lain-lainnya. Si Natalie Pige baru juga belum bekerja apa. Sudah minta 2 triliun. Ini kan ngawur. Nah, baru ya juga yang kemarin lagi itu. Menteri apa tuh? Profesor siapa? Yusril atau siapa itu? Menyatakan bahwa advokat itu adalah ormas. Nah, kita ini kan advokat, tamatan sarjana hukum. Apa kami sama dengan ormas? Kan enggak. Kami adalah profesi yang memang mulia, officium nobile, melayani masyarakat yang butuh hukum. Dan kami tidak sama dengan organ negara. Organ negara itu adalah polisi, hakim, dan jaksa, karena digaji oleh negara. Kalau kami tidak independen, gaji dari mana? Kita usaha sendiri. Nah, itu sangat kita sayangkan, karena kita tahu presiden kita Prabowo itu adalah macan Asia.